الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى أرواح جميع شراح بداية الهداية منهم شيخ محمد نووي بن عمر البنتني ثم إلى أرواح الحبيب عدروس بن هاشم العطاس وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته وزوجته ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Itu setiap malam Kamis sebulan sekali, cuman malam Kamis kemarin ya lempengannya Ustadz Ahmad, beliau sedang berobat. Kalau kata Habib Ali, malam ini emang malam saya katanya. Ajib. Jadi jangan bosan gitu. Dia kemarin dia, sekarang dia lagi. Jangan minta maaf ya. Ya. Kembali daripada pembahasan Bidayatul Hidayah, ya, kita dalam bimbingan beliau Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau membimbing kita masih dalam runtutan, yaitu selepas atau mengisi waktu-waktu setelah kita melakukan atau bangun daripada tidur sholat subuh. Setelah sholat subuh kita dibimbing kata Imam Ghazali, bacalah wirid-wirid, dikir-dikir semuanya sampai isyraq, bahkan sampai waktu duha. Kalau itu udah selesai semua dengan sholat isyraqnya, dengan sholat duhanya, ya, kemudian kalau engkau masih memiliki waktu yang luang atau waktu yang lebih, maka isilah waktumu dengan 4 keadaan. Yang pertama kata Imam Ghazali, dan itu yang paling afdol, adalah kau habiskan waktumu, kau pergunakan waktumu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kemarin sudah juga disinggung oleh Imam Ghazali. Apa definisi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita tambah takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita menambah mata hati kita lebih terang terhadap aib-aib diri kita sendiri, ilmu yang menambahkan pengetahuan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ilmu yang membuat
ya, kepengenan kita sedikit terhadap dunia, ya, dan juga ilmu yang bisa menambahkan keinginan kita untuk selalu berbuat untuk akhirat. Dan juga ilmu, dikatakan Imam Ghazali kemarin, adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuka mata hatimu dengan keburukan-keburukan amalmu sehingga kau bisa menjaga dari itu semua. Dan juga ilmu yang bermanfaat, Imam Ghazali mendefinisikan lagi, ilmu yang bisa membuatmu ngerti, paham akan tipu daya syaitan dan gangguan-gangguan syaitan, dan bagaimana konsep cara syaitan dalam mengelabui terhadap para ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, naudzubillah min dzalik. Sehingga mereka itu orang ulama-ulama mereka menyodorkan diri mereka kepada murka-murka Allah dan amarah Allah, sehingga mereka mampu memakan dunia dengan agama mereka. Mereka menjual agama untuk dunia. Wattakhadul ilma dzari'atan wa wasilatan. Sehingga mereka menjadikan cara, ya, dengan titelnya mereka seperti ulama atau gayanya mereka seperti ulama, mereka mengambil cara untuk, ya, memperoleh harta-harta para pejabat, menamakan harta-harta wakaf, harta-harta anak yatim, harta-harta orang miskin, dan mereka selalu mengalokasikan himmahnya mereka, semangatnya mereka sepanjang hari untuk mendapatkan, mencari kedudukan, mencari nama baik di dalam masyarakat. Alhamdulillah. Dan juga mau tidak mau, dengan demikian mereka yang dianggap ulama naudzubillah adalah mereka akan, ya, sombong diri, ingin dikritik sedikit langsung ngedebat, ya. Wa hadzal fan minal ilmin nafi' qad jama'a fi kitab Ihya Ulumuddin. Ini ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kalau kita ngerti, kata Imam Ghazali, kalau kita udah kita tahu tuh penyakit-penyakitnya. Dan kalau engkau sudah menjadi orang yang ahli, yang ngerti ilmu yang bermanfaat, maka carilah ilmu yang bermanfaat, amalkanlah ilmu yang bermanfaat, kemudian ajarkanlah kepada orang lain, ya, ajaklah orang lain. Maka barang siapa yang mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan kepada orang dan mengajak orang untuk berbuat baik, maka demikian tersebut akan dipanggil oleh Allah nanti di akhiratnya aziman, yang maha mulia. Artinya apa? Bi syahadati Isa alaihissalam, dengan syahadatnya Nabi Allah Isa. Artinya apa? Nabi Allah Isa pernah meriwayatkan, Nabi Allah Isa pernah berkata, man alima wa amila wa allama, barang siapa yang telah belajar, nuntut ilmu, wa allama, wa amila, dan dia mengamalkan ilmunya, wa allama, dan ngajarin kepada orang lain, entah itu istri, anak, adik, kakak, ponakan. Gak mesti punya murid, gak mesti punya murid. Yang penting ngajarin siapapun. Di rumah kita 2 orang doang yang bisa kita ajarin. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka orang tersebut akan dipanggil yang mulia di langit semesta alam sampai ke bumi. Seluruh makhluk manggil dia yang mulia. Bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar 1 bab aja tentang ilmu, yu'alliman nas, tapi dia mempergunakan tuh ilmu buat ngajarin orang lain yang baik, biar orang lain benar, biar orang lain ngerasain apa yang dia rasain untuk bisa beribadah kepada Allah, u'tiya thawaba sab'ina siddiqa, maka dia akan dianugerahkan pahala 70 siddiqa. 70 siddiq. Siddiq itu martabat di bawah kenabian, ya, siddiq. Kalau kita sering dengar atau pernah dengar siddiqiyatul kubro, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh, artinya itu di bawah martabat kenabian, atau sama dengan al-muqarrabin,
Di bawah al-muqarrabin tingkatan namanya al-abrar. Di bawah al-abrar ada ashabul yamin. Di bawah ashabul yamin ada autad, ada amjad, ada autad, ada abdal. Ya, kita di mana nih? Tingkatan mana kita? Kita mah ya makan mecin, agak bisa PHP nih. Fa idza faragta min dzalik, masih dalam bimbingan Imam Ghazali, kita teruskan. Jangan ngomongin magomat aulia deh. Nanti magomat dapat sendiri. Ya. Tingkatan aulia nggak usah kita hayal-hayalin. Allah kalau kasih magom nggak bakal ketuker. Tuh, nggak bakal ketuker. Ketuker gitu. Harus si fulan jadi fulan gitu. Ya udah, jalanin aja nih apa bimbingan Imam Ghazali nih. Fa idza faragta min dzalik, kalau kamu udah selesai, kau habiskan waktumu setelah duha, benar kau cari nuntut ilmu yang bermanfaat. Fa idza faragta min dzalika kullih, kau udah selesai semua. Wa faragta min islahi nafsik, dan kau sudah benar-benar habiskan waktumu buat ngebenerin dirimu sendiri. Karena kemarin adalah Imam Ghazali mengatakan biar kita paham nilai diri kita sendiri. Kita paham aib-aib kita sendiri. Jangan heroin aib orang. Mau ngapain heroin aib orang? Nyari kesalahan orang, mau ngapain? Kita tuh pagi-pagi disuruh cari kesalahan lo. Kata Imam Ghazali, cari kesalahan lo. Apa tuh? Ngapain aja? Apa buruk-buruknya sifat kita? Faida wa faragta min islahi nafsik, dan kau udah ngebenerin dirimu sendiri, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Karena orang kalau sulit mau nilai diri sendiri tuh nggak mau ya. Nggak mau. Makanya orang-orang yang sukses di sisi Allah, orang-orang yang tahu diri sendiri. Ngerti. Nggak pernah ngelihat orang jelek, nggak pernah ngelihat orang tuh hasud, nggak pernah. Man atallah bil qalbin, kata Allah di dalam Al-Quran, yang datang kepadaku, yaitu yang datang kepada Allah, kata Allah, orang-orang yang hatinya bersih, enak aja, enak. Mau dibohongin sama orang dia enak aja udah. Mau ditipu sama orang dia enak aja. Bisa gitu-gitu, boro-boro. Yang kayak gitu-gitu tuh, wah, wali min auliyaillah. Wali nggak mesti pakai imamah, wali gitu, wali murid. Wali nggak mesti pakai imam, pakai rida, kagak. Biar katanya cuma pecian, cuman hatinya bersih sama orang, enak sama orang, nggak ada hasut sama orang, nggak ada iseng sama orang. Ntar kita dengerin Imam Ghazali. Itu wali min auliyaillah. Itu orang-orang yang benar-benar di sisi Allah. Pakai penampilan. Wa fadula syai'un min awqatik, dan kau ada waktu luang lagi sedikit daripada waktu-waktumu. Fala ba'sa an tashtaghila bi ilmil madhab fil fiqh. Maka enggak apa-apa, kata Imam Ghazali. Coba kau nuntut ilmu fikih. Kalau kita baca di sini, berarti dari tadi tuh ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Kata Imam Ghazali, itu bukan ilmu nafi, itu bukan ilmu fikih, ilmu nahwu, bukan. Ilmu nafi itu yang kemarin, yang tadi tuh definisinya tuh, yang bikin kita nambah takut sama Allah, yang bikin kita nambah ngerti sama aibnya kita sendiri. Itu ilmu manfaat, bukan ilmu fikih, bukan ilmu nahwu, bukan ilmu sorof. Makanya kata Imam Ghazali bahasanya apa? Wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtaghila bi ilmil madhab fil fiqh. Kalau kau ada waktu luang sedikit lagi, masih ada waktu luang lagi, ya udah enggak apa-apa. Pelajarinlah ilmu-ilmu, sibukkan dirimu dengan ilmu fikih. Artinya apa? Berarti ilmu fikih itu atau ilmu-ilmu yang secara zahir masih ada hamaknya juga. Nah, bukan ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' yang pasti yang kemarin tuh, yang tadi kita sebutin atu-atu, itu bermanfaat. Tapi bukan kita menafikan ilmu, ngerti? Paham? Ini emang Imam Ghazali kudu ada tasawufnya sedikit memang. Yeah.
Beliau luar biasa. Bukan kita nafiin ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu balaghah, mantik. Enggak, kita enggak nafiin itu. Maksudnya untuk kategori ilmu manfaat, ntar dulu. Ilmu manfaat, ilmu yang bikin engkau begini, engkau begini, engkau begini, engkau begini. Itu kata Imam Ghazali. Adapun ilmu fikih, sorof, nahu dan bla 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 yang lain, tidak apa-apa kau sibukin. Artinya apa? Hati-hati di situ. Li ta'rifa bi furu'un nadira fil ibadat, agar kau mengetahui cabang-cabang yang di dalam ibadah-ibadah. Maksudnya apa? Agar tahu caranya ibadah. Enggak apa-apa kau belajarin. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil khusumat inda inkibabihim ala syahwat, dan juga agar kau mengetahui bagaimana cara untuk menjadi penengah, memposisikan dirimu dalam menengah, nggak terlalu ngegampangin syariat dan nggak terlalu nyusahin syariat. Belajarin ilmu fikih kata Imam Ghazali, belajarin, tapi yang untuk tawassut, tengah-tengah. Jangan lu tahu fikih lu gampangin, lu tahu fikih lu nyusahin, wah ribet, was-was, takbiratul ihram, Allah, jangan begitu katanya, nggak begitu. Yang tawassutnya tengah-tengah, itu orang yang ngerti fikih. Dan juga jangan gampangin. Banyak kita yang gampangin nih zaman sekarang, apalagi gampang hal kecil deh, hal kecil. Yang sekarang nih yang kita hadapin nih, ilmu fikih yang gampang digampangin sekarang apa itu Pak? Kita ke Bekasi banyak orang yang jamak takdim. Maaf ya. Gara-gara apa? Banyak nih keluaran dari Hadramut, dikit-dikit Safar Gosir boleh jamak. Aduh. Jangan loh, mau ngapain? Ke Bogor jamak takdim. Mau ngapain? Ke Bekasi dikit jamak takdim. Mau ngapain? Di ilmu yang udah digampangin nih. Maaf nenek ngomong, aneh keluaran Hadramut. Bukan aneh hasut. Iya, cuman karena begitu, ngerti ya? Jadi orang ngegampangin. Jamak, keluar Jakarta dikit, udah jamak. Jangan, mau ngapain sih? Kayaknya ada perhitungan gitu sama Allah. Lo sujud sama Allah kayak perhitungan. Mau ngapain? Ntar di waktunya. Berhenti di tengah jalan. Oh, kalau di tol macet, berhenti di rest area. Oh, kalau nggak bisa, ya hati-hati jangan sampai nggak bisa. Begitu. Dia punya perhitungan. Oh, dikit keluar dikit, mau jamak. Mau jamak. Gara-gara yang keluaran. Iya. Ngegampangin fikih. Gampangin? Jangan gampangin dong. Dan juga jangan nyusahin. Nyusahin, wah harus. Enggak juga. Cuman ada batasan-batasan. Kapan waktunya kita bisa cari di situ ada kemudahan. Jangan ketika forum umum, forum awam, cara forum umum gampangin fikih, gampangin madhab, gampangin syariat. Jangan dong. Kadang ini kita malu. Yang baru belajar kemarin sore, kok digampangin. Nikah, main gampangin aja. Banyak kayak gitu. Gak pakai wali. Oh, ada pendapatnya fulan, ulama anu. Aduh. Jangan gitu-gitu tuh tutup deh. Kalau belum waktunya. Karena syarat jamak takdim, contoh jamak takdim tadi. Syarat jamak takdim sama qasar itu sama. Harus 80 kilo kalau mau tamat madhab Syafi'i. Ayo. Tapi kan ada pendapat. Ya enggak usah begitu. Diam aja lu diam. Ya, masuk kamar sendiri lu jamak. Lu jamak sendiri. Jangan, ayo kita jamak. Ayo kita, kecuali kita udah 80 kilo lebih. Enggak apa-apa. Jangan gampangin gitu. Dulu Ustadz Abdurrahman Segaf sampai ngomong. Ini salah satu yang ngegampangin fikih, kita dari Jakarta ke Bogor, kata Habib Abdurrahman Walid Sagofa ngomong. Yang bakalan ngegampangin fikih nanti ke depan, kata Habib Abdurrahman, orang yang ke Bogor aja udah jamak takdim pada. Sampai segitu ngegampangin nih. Sekarang jangankan Bogor, Bekasi Barat, masuk Bekasi Barat juga udah pada jamak. Khair insyaallah. Wallahu alam deh. Ya, ntar kita dibilang hasud lagi.
Lu jangan berat-beratin, bukan nggak ngeberatin. Ada batasannya. Jangan punya perhitungan sama Allah. Nah, jangan punya. Enak aja gitu sholat. Oh, waktunya sholat nikmat. Seperti Rasulullah SAW. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Siti Aisyah, Rasulullah kalau depan aku katanya lagi enak, lagi ngobrol, tapi udah masuk waktunya sholat, berubah langsung Rasulullah, buru-buru langsung ke masjid. Kenapa? Udah beda. Karena motivasinya Rasulullah, semangatnya Rasulullah pengen deket sama Allah, pengen komunikasi sama Allah. Ini bini Siti Aisyah cantik, menawan, muda, Gen Z kalah anak Gen Z. Ya, Gen Z. Paul Gen Z. Gen Z aja. Cemong pada mukanya. Ya, ada Siti Aisyah cantik. Sampai istrinya lagi depan bini nih, lagi depan istri, tapi kok udah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul langsung nggak dihiro tuh Siti Aisyah, kata Siti Aisyah. Aku kayak nggak dianggap sama katanya. Nggak ngeh sama Siti Aisyah, istrinya yang cantik, yang menawan, nggak. Allah dulu. Sampai yang mengatakan arih nih biha ya Bilal. Bikin aku senang ya Bilal. Apa ya? Rasulullah kok kalau udah dengar panggilan sholat tuh nyaman, tentram. Gitu dikit-dikit pengen perhitungan sama Allah aja. Kayaknya gue kalau begini gue harus jamak. Enggak mau. Harus. Iya, khair deh. Ya, terusin ya. Wa tariqu tawassut bainal khalq wal khusumat 'inda inkibabihim 'ala syahwat fadzalika aidan ba'dal faragh min hadhil muhimmat min jumlatil furudil kifayat. Itu semua juga kalau kau sudah selesai daripada kepentingan-kepentingan dari keseluruhan yang fardu kifayah. Ada fardu ain kau udah ngerti, fardu kifayah kau pelajarin, fardu ain dengan cara apa? Dengan mempelajari ilmu fikih. Kemudian kau pelajari keseluruhan daripada fardu kifayah. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnah minal aurat wal adhkar istiqalan lidzalik. Nah, kalau ini semua setelah sholat subuh atau setelah, ya maksudnya apa kata Imam Ghazali, kalau nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan apa yang telah aku sebutkan, artinya apa? Kalau kau masih nggak terima juga nih, kau habiskan waktumu, hidupmu atau waktumu untuk ilmu bermanfaat, berzikir, baca wirid, nyari ilmu, nuntut ilmu, bersihin hatimu, benahin dirimu, belajar ilmu yang zahir, fikih, nahwu yang bagus-bagus. Kalau nafsumu masih nolak kayak begini, apa ya? Yang kedua, fa'lam, belum. Fa'lam, ketahuilah, anna syaitanan la'in qad dassa fi qalbik ad-da'id dafin wa huwa hubbul mal wal jah. Ketahuilah kalau engkau nolak yang tadi tuh, keadaan yang pertama, kau nggak mau kayak ngelakuin yang kayak gitu-gitu, ketahuilah syaitan yang udah terlaknat sudah masuk qadassa fi qalbik, udah nembus ke hatimu, kata Imam Ghazali. Ada dafin, udah ngubur pakai penyakit. Hama udah dimasukin sama syaitan ke dalam hatimu. Apa itu hamanya? Wa huwa hubbul mal wal jah. Itu kau cinta dengan dunia dan cinta dengan jabatan. Fa iyyaka an taghtarra bihi. Hati-hati kata Imam Ghazali, an taghtar bihi, jangan sampai kau tertipu dengan kayak begini. Apa kayak begini tuh? Bihi, dengan syaitanul la'in, dengan tipu dayanya syaitan. Fatakunu dhahakatan lahu, sehingga kau jadi bahan tertawaan syaitan doang. Kalau kau ninggalin, nggak mau zikir, kau nggak mau wirid, kau nggak mau cari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, nggak mau juga, kau jadi bahan tertawaan syaitan. Ibaratnya kita jadi apa ya? Jadi badutnya syaitan ya. Kalau kita badutnya syaitan gitu, syaitan ngeliat kita ketawa, bego lo. Begitu, jadi terbahan tertawaan syaitan doang. Wa yuhlikaka wa yaskhar minka, maka kau akan binasa dan kau akan merugi
Fa in jarrabta nafsak muddatan fil aurat wal ibadat fakanat la tastaqiluha kaslan anha. Lakin kalau kau sudah kau praktekkan, fa in jarrabta nafsak, kalau kau benar-benar udah praktekin aja, coba deh kata Imam Ghazali, praktekin dirimu, nafsumu, muddatan, sewaktu-waktu deh, nggak seluruh waktu 24 jam, sewaktu mudah aja, mudah. Bikin dalam 24 jam itu mungkin 10 menit sampai 20 menit. Isi dengan apa? Fil aurat, kau zikir, kau wirid. Wal ibadat, kau ibadah. Fakanat la tastaqilha kasalan. Maka nafsumu tuh nggak bakal merasa berat. Nggak bakal merasa berat. Lakin dhahrat raghbatuka fi tahsilil ilmi nafi'. Tapi melainkan akan timbul dari dirimu kepengenan untuk memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajhullah ta'ala wad darul akhirah. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat. Dan kalau sudah nimbul keinginanmu, hasratmu untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka kau tidak akan menginginkan apapun itu kecuali untuk semata-mata untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau akan ikhlas, kita bakal tulus. Bikin, kata Imam Ghazali, bikin lo dalam 24 jam 10 menit 15 menit, ya setengah jam lah. Ya kayak tadi tuh, sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, habis itu duduk baca apa lagi, kayak wirid, baca doa duha, habis itu baca-baca sedikit kita pernah ketahuin, yang kita pernah belajar, ya, kayak gitu ya, bikin ya 10 menit dulu deh, sama sholat duha, ya 20 menit sampai 30 menit, ya. Nah, maka akan timbul dari dirimu, ya, keinginan, hasrat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, dan kau tidak inginkan itu semua kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, wad daril akhirah, dan tempat di akhirat kelak nanti. Fadzalika, maka demikian tersebut, afdalu min nawafil ibadat, itu semua akan lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah, mahma sahhatin niyah, apapun baiknya niat. Tapi kalau kau deh motivasimu, mindsetmu, hasratmu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, kerjain dengan sebelumnya wirid-wirid, zikir kepada Allah, ingat sama Allah, habis itu sedikit, ambil waktu sedikit aja buat cari ilmu. Ya. Dalam seminggu sekali, dalam sehari, dalam 24 jam 30 menit, 20 menit. Dalam seminggu sekali, sebulan jangan sebulan sekali, busut sebulan sekali, jangan. Walakin asya'nu fi sihatin niyah, akan tetapi kata Imam Ghazali, asya'n, tetap sya'nu itu artinya rupa, ya. Walakin rupa maksudnya tetap segala bentuk itu butuh dengan niat yang baik. Fa in lam tasih, kalau niat itu nggak bakal baik, kalau niatmu nggak baik, wa huwa ma'dinu ghururil juhal, maka itu ladang tipu dayanya orang-orang yang bodoh. Jadi artinya apa? Kita udah belajar suruh wirid, suruh zikir, suruh belajar ilmu manfaat, udah suruh belajar ilmu fikih, ilmu yang zahir, tapi kata Imam Ghazali tetap butuh sama niat yang baik, ya. Jangan lu merasa ntar udah alim bisa. Fa in lam tasih fa huwa ma'didun ghururi juhal wa manzilatu aqdamir rijal. Kalau udah sampai niatmu nggak baik, ya Allah, ini yang begini yang baca nih, yang kena dulu nih. Semoga selamat dunia akhirat. Dulu Habib Hasan bin Abdullah Syatiri didik kita tuh kayak kita tuh lu nggak ada artinya badai gitu. Kita dulu dididik, digembleng, disuruh ngerti kasarnya nih kata orang Betawi, ya, orang diri lu tuh sampah.
Diri lo tuh sampah. Kita ini pakai rida dulu selama di sono seumur umur nggak pernah pakai rida. Bagi mama, rida nggak pernah. Suruh diri lo tuh sampah. Digembleng. Nafsu tuh. Kita yang butuh ini karena ilmu-ilmu kayak gini kita nggak dapetin nih di sekolah, di madrasah nih nggak dapetin nih. Ini omongan Imam Ghazali nih. Ini harus butuh pembimbing kita ya, butuh murabbi. Butuh guru yang ngedidik gembleng. Guru asal baca, punya. Semoga kita dapat murabbi ya. Udah habis sekarang. Siapa yang murabbi yang kayak gini? Siapa yang bisa ngedidik orang kayak begini sempurnanya? Sahabat-sahabat Rasulullah dapat Rasulullah SAW. Bagaimana didikannya Rasulullah SAW? Daripada jahiliyah mereka nih, otaknya jahiliyah. Tahu jahiliyah? Keras, bengis, goblok, tolol. Tapi tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi Umar bin Khattab, jadi Utsman bin Affan, jadi Ali bin Abi Thalib, jadi Abdurrahman bin Auf, jadi Khalid bin Walid. Wah, jahiliyah mereka. Udah tolol, goblok, bengis, teka, apa lagi tuh? Semuanya. Cuman gemblengan Rasulullah SAW. Jadi gemblengan Rasulullah itu bukan lembek. Gemblengan Rasulullah itu sahabat tuh. Ngeliat Abu Jahal, ngeliat Abu Lahab, ngeliat Utbah bin Rabi'ah, ngeliat musuh-musuh Islam gak ada yang takut. Fet, ayo Fet. Bela agama, luar biasa bela agama. Gak ada tadang aling-aling. Buat agama, gak ada tadang, gak ada takut gitu. Gak kayak apem kena air gitu. Tahu kayak apem kena air. Lembek. Ya. Dalam ibadah gimana mereka para sahabat. Dalam gak ada yang males gitu. Ya kayak gini-gini nih sekarang butuh murabbi, butuh pendidik. Makanya ya gimana ya, ntar panjang deh, tadi bilang nyohor lah, ya udah nggak usah deh. Pakai ahlil bait itu, didikan ahlil bait dengan bimbingan. Ahlil bait Alawiyin, didik tuh bukan dengan gini, bukan dengan zahir, enggak. Bimbingan. Dan nadrah bimbing, gembleng. Jadi semua. Makanya turun-temurun tuh jadinya tuh. Jadi turun-temurun. Pak, anak, cucu. Jadi turun-temurun. Hati murid-muridnya. Gak ada tuh yang gimana? Syekh Ali Baros itu ya, Syekh Ali Baros. Bisa dididik gembleng abis-abisan namanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu didikan ahli. Itu Alawiyin. Alawi naik Alphard lo pakai ditaruh status, ngagul, nyohor hidup lo, mau ngapain lo begitu? Gak ada yang nyohor lo sekarang harus didik yang benar. Gimana sama Allah, gimana bisa ngendaliin nafsu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu kalam-kalam. Siapa yang tahu hawa nafsunya berarti dia telah kenal Allah. Siapa yang bisa kendaliin hawa nafsunya berarti kenal Allah. Siapa yang bisa punya omongan-omongan kayak gitu? Ya, karena mereka benar-benar niatnya cakep, niatnya benar. Fa'in lam tasih. Maka kalau kau sampai niatmu buruk, niatmu nggak benar kata Imam Ghazali, kau jadi ladangnya tipu daya orang-orang jahil. Wa manzilatu aqdamir rijal, dan kau cuman alas kakinya. Alas kakinya orang, kau cuman jadi alas kaki lo, bukan lebih. Tempat kaki gitu, alas kaki. Halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Apa ya? Yang pertama nih, nyari ilmu manfaat, wirid, dzikir, nyari ilmu yang manfaat. Kalau nggak bisa, al halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an la taqdiru ala tahsilil ilmi nafi' fid din. Kalau kau nggak mampu, kata Imam Ghazali, seperti yang keadaan pertama tadi, kau untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dalam agama Islam, walakin tashtaghil biwadhaifil ibadat minadz dzikir wa tasbih wal qiraah.
Kau sibukkan dirimu dengan tugas-tugas ibadat. Jadilah ahli ibadat. Kau nggak bisa nyari ilmu manfaat, oke kau ibadah. Ibadat dengan apa? Dzikir, tasbih, membaca Al-Quran, sholat. Fadzalika min darajatil abidin. Maka demikian tersebut adalah daripada tingkatan-tingkatan orang-orang ahli ibadah. Wasiyaris solihin, dan sirahnya para orang-orang solihin, cara-cara tata caranya orang-orang solehin. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Kau nggak bisa mencari ilmu manfaat, ilmu yang benar, ilmu kayak gini, ya deh kau jadi orang yang ahli ibadah deh. Terus gimana? Al halatus salisa, keadaan yang ketiga, antas, kalau kita nggak bisa juga, nggak bisa nih, nggak bisa jadi orang ilmu, nggak bisa dari orang ibadah, antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bisa kau sampaikan kebaikan kepada orang Islam. Jadilah dirimu jembatan nyenengin orang Islam. Wa yadkhul bihi sururun ala qulubil mu'minin. Dan kau selalu memasukkan kegembiraan, kesenangan untuk orang-orang banyak, untuk orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Bikin orang seneng. Apa yang kau bisa? Girangin orang, sedekahin orang, senangin orang. Kalau tadi belajar jadi orang berilmu manfaat nggak bisa, jadi orang ahli ibadah nggak bisa. Nah sekarang kau nyenengin orang. Aw yatayassar biha amalu sholihin, atau kau nyenengin atau kau mudahin dengan caramu, kau ngemudahin untuk orang-orang solihin biar enak ibadahnya dia. Ada orang-orang solihin, misalnya dia perlu apa? Dia perlu keadaannya dia misalnya kurang, ekonominya dia kurang, kau senengin dia, biar apa? Biar dia untuk ibadah lebih giat. Kau senengin orang. Nah, khidmatil fuqaha, seperti kau khidmah dengan ulama, bantu ulama. Kau nggak bisa jadi orang ilmu, kau nggak bisa jadi orang ahli ibadah, kau bantu ulama yang benar, bukan ulama gila yang viral, ulama yang benar. Bingung sekarang nyari orang. Astagfirullahaladzim. Wasufiyah, maksud orang-orang ulama yang benar gitu, alim, benar, taqwa, tagi, gunagi, benar cuman. Wa ahli din, dan orang-orang ahli agama. Wa taraddud fi ashghalihim, dan kau bolak-balik apa keperluannya dia, apa kesibukannya dia, kau bantu terus, apa keperluannya dia, apa sibukin dirimu. Kau nggak bisa nih, kau nggak bisa jadi nyari ilmu manfaat, kau nggak bisa ahli ibadah, bantu orang-orang soleh, bantu ulama-ulama. Wasa'i fi it'amil fuqara, dan kau berusaha dalam mengasih makan orang-orang fakir wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wa taraddud misalan alal marba wal iyada, atau kau sering-seringin masuk rumah sakit. Nengokin orang nengokin orang sakit. Ada orang si fulan sakit, tengokin. Si fulan sakit walaupun nggak kenal, susah nih kayak gini nih, lebih susah. Susah nggak? Susah ente. Gampang. Susahan begini nih, orang nyenengin orang tuh. Nyenengin orang. Ngasih tanpa tahu orang lain. Sekarang status handphone. Ya. Status. Ngasih 200.000 status. Nggak kuat gue. Ada orang soleh di sini, Anda nggak mau sebut namanya. Anda merasa soleh. Ini lagi waktu itu belum punya kendaraan, motor aja nggak punya nih. Suatu hari datang sore-sore, bawain aneh motor, Mio putih, Mio Soul, aneh ingat banget. Tanpa aneh tahu, tanpa kasih kunci, ini STNK baru. Aneh nggak tahu nih siapa yang ngasih. Sampai 3 bulan, 4 bulan baru aneh tahu
si Fulan bin Fulan yang ngasih. Ane terima kasih sama beliau. Masa iya beb ane ngasih antum? Ane emang punya apaan sampai begitu? Ada yang kayak gitu sekarang? Orangnya udah nggak ada. Orangnya udah meninggal. Ada yang kayak gitu sekarang? Boleh cari. Sekarang status handphone. Kalau perlu bayar orang beli kamera. Jadi kemana-mana dia videoin aja. Ya Allah. Kita terima kasih nih. Makasih udah kasih. Diingkarin tuh. Sedekahnya Didi. Bukan aneh kali, ente salah orang. Masa iya aneh wan yang ngasih. Sampai begitu. Gimana nggak jatuh gitu? Cari akhlak kayak gitu. Nggak bakal nyampe loh. Kalau nggak, oh iya, lu bilang apa sama gue? Wah, sekarang kita lu bilang apa sama gue? Bilang apa? Bilang apa? Ya Allah, ya Allah. Wa taraddud masalan al mardha bil iyada alal janais bi tasyyi'. Dan juga kalau kau kau dengar ada jenazah, buru-buru iringin jenazah. Oh si Fulan bin Fulan langsung takziah. Iya maksudnya amal-amal kayak beginilah kata Imam Ghazali. Ada orang sakit, mudah kau tengokin. Ada jenazah, mudah kau iringin, kau sholatin. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil. Semua itu lebih bagus, lebih afdol daripada kau ngerjain sholat-sholat sunnah. Fa inna hadi ibadat. Sesungguhnya ini adalah ibadat, nyenengin orang. Dengar orang susah, ngasih, dengar orang ini ngasih. Waduh, ibadat itu daripada 2 rakaat. Wah, itu bener. Karena ada ibadah biasa, ada ibadah muta'addi. Ada ibadah biasa. Ibadah biasa kayak kita yang ngerjain ibadah sendiri, ngaji Al-Quran sendiri, sholat 2 rakaat sendiri, sholat itu sendiri. Ada ibadah yang muta'addi, yang efeknya buat orang lain banyak. Itu salah satunya, nyenengin orang, ngasih orang, bantu orang. Gak perlu diminta gitu, gak perlu diminta. Wa fiha rifqun lil muslimin, dan di dalam hal-hal tersebut itu adalah kelembutan dan kasih sayang untuk kaum muslimin, kata Imam Ghazali. Al halatur rabi'ah, keadaan yang keempat. Silakan. Keadaan yang keempat, keadaan pertama nyari ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Jadilah orang berilmu. Yang kedua, suruh jadi orang ahli ibadah. Ketiga, jadilah orang yang bisa bantu orang-orang Islam, nyenengin orang Islam. Khidmah sama para ulama. Yang keempat, an la taqwa ala dzalik. Kau nggak mampu. Yang ketiga itu kau nggak mampu, kata Imam Ghazali. Kalau 3 hal itu kau nggak mampu, fashtagil bihajatik iktisaban ala nafsik. Kalau begitu, sibukin untuk keperluanmu, usaha untuk dirimu, au ala iyalik, atau untuk keluargamu. Usaha kau, kerja, usaha. Artinya jangan lo gampang minta-minta sama orang. Nggak boleh lihat umbul-umbul dikit, flyer maulid dikit, nih busut. Pengennya minta aja, hadir ke sono ke sini pengennya minta aja. Ya Allah, nih kalau jadi ulama nggak bisa, jadi ahli ibadah nggak bisa. Apa lagi? Nyenengin orang nggak bisa. Kata Imam Ghazali, yaudah kau usaha buat dirimu atau dan keluargamu, kerja. Ngapain kek? Jadi ojol kek? Apa kek? Kerja deh. Awalaya waqad salimal muslimuna minka, agar apa orang-orang kau nggak ganggu orang gitu. Orang Islam, orang Muslim kau nggak ganggu orang nih selamat dari dirimu nih, selamat. Maksudnya lu jangan usik orang. Dikit-dikit minta. Wa aminu min lisanik, dan mereka orang-orang aman daripada mulutmu. Jangan ngusilin orang. Lu udah gak bisa jadi ulama, gak bisa jadi ahli ibadah, gak bisa jadi ahli munfik sedekah. Yaudah jangan musik orang. Wa yadik, wa aminu min lisanik wa yadik. Dan orang-orang selamat, aman daripada lisanmu dan dari tanganmu.
wa salimalaka dinuk, dan agamamu selamat. Lu nggak nyakitin orang, lu usaha buat dirimu, buat keluargamu, udah nggak usah sedekah, nggak usah ibadah, kata Imam Ghazali nih, nggak usah jadi ahli ibadah, nggak usah jadi ulama, nggak, udah usaha buat dirimu dan anak-anak istrimu, dah, tok. Yang penting orang-orang selamat dari mulutmu ya, orang-orang selamat dari tanganmu, orang-orang selamat dari usilanmu, jangan, dan agamamu selamat. Di dalam tartakib maksiatan, kalau kau nggak berbuat maksiat, maksudnya apa ya? Yang kayak begini, dia cuman usaha buat dirinya, nggak ganggu orang, ya udah selamat itu. Berarti agamamu selamat, karena apa? Kau nggak dikategorikan orang yang bermaksiat, orang yang nggak suka dosa. Kenapa? Orang selamat sama mulutmu, orang selamat daripada tingkah lakumu, dari perbuatanmu orang pada selamat. Maksudnya kau nggak ganggu orang, kau cuman kerja seadanya buat anak istrimu, udah sedekah kagak, apa kagak, jadi ulama kagak, yaudah. Yang penting agamamu selamat. Kenapa? Kau dikategorikan nggak ngerjain maksiat. Fatanala bidzalika darajat ashabul yamin. Nah nanti engkau akan memperoleh, kata Imam Ghazali, kalau kau begitu, sikapmu begitu terus, keadaanmu kayak gitu terus, maka kau akan memperoleh tingkatan namanya ashabil yamin. Nomor 3 tuh dari atas tuh sampai nomor 4. In lam takun min ahli taraggi ila maqamatis sabiqin. Kalau kau nggak ingin nanjak terus sampai maqamatis sabiqin, orang-orang yang terdahulu. Jadi kau berhenti aja di situ deh, ashabul yamin aja deh. Tapi yang tadi itu 3 golongan, 3 keadaan, itu bisa jadi orang-orang sabiqin. Bisa terogi keadaannya dia, bisa meningkat, bisa jadi orang-orang hebat. Fahada aqallu darajat fi maqamitid din. Yang kayak begini nih, dia kerja buat dirinya sendiri, nggak ngusulin orang, orang selamat dari dia, selamat dari mulutnya, selamat dari usilannya dia, nggak ada yang ngeganggu orang, nggak maksiat. Ini kata Imam Ghazali, ini derajat yang paling rendahnya di dalam agama. Astagfirullahaladzim. Ini paling rendah nih, ya kayak Imam Ghazali ini paling rendah nih. Lo nggak ganggu orang, lo nggak usil, lo kerjain diri deh. Lo kerja buat diri lo makan. Ini namanya derajat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'i syaitan. Wa ma ba'da hadza min marati'i syaitan wa dzalika bi antasyqa bil aidamah. Ya. Kenapa kata Imam Ghazali? Karena di balik keadaan yang sekarang, maksudnya keadaan yang ini adalah cara-caranya syaitan. Ini gangguan-gangguan syaitan. Di balik itu, maksudnya di balik itu apa? Ngusilin orang, ganggu orang, minta-minta sama orang. Itu cara-caranya syaitan katanya. Wa dzalika bi antashtaqila wal iyadu billah. Demikian tersebut, kalau kau sibukkan dirimu, naudzubillah kata Imam Ghazali, bima yahdimu dinak, yang bisa membinasakan, menghancurkan diri agamamu. Apa yang menghancurkan agamamu? Maksudnya yang tadi, kebalikan yang tadi, nggak kerja tapi minta-minta, minta aja, muter tiap hari, minta duit, minta sama orang, itu ngancurin agama kata Imam Ghazali. Autu di abdan min ibadillahi ta'ala, atau kau ganggu orang-orang daripada hamba-hambanya Allah, usilin orang, fahadi rutbatul halikin, maka ini adalah tingkatan orang-orang yang binasa, orang-orang yang hancur. Fa iyyaka an takuna min hadi tabaqah, dan hati-hati dirimu menjadi tingkatan yang seperti ini. Naudzubillah min wa'lam wallahu a'lam. Masih nanti dikasih tahu lagi, hamba-hamba ada berapa derajat. Ya, hambanya Allah, manusianya. Jadi tadi tuh ada 4 keadaan. 1, 2, 3. Yang keempat, minim. Lu nggak ngusulin orang, nggak ganggu orang, kerja buat anak istri, dah. Ibadat kagak, sedekah kagak, nuntut ilmu kagak, dah. Itu paling cakep. Itu cakep, tapi derajat paling Wallahu
Insya Allah pengen dengar. Insya Allah semua jadi ulama. Jadi kaya raya. Barakah kita, kaya, berkah, ahli ibadah, jadi ulama. Amin ya rabbal alamin dengan cara sehat wal afiyah.